pertama kali ketemu tuh 20 tahun atau 21 tahun yang lalu. Akhir tahun 2001. 2001. Lu inget nggak momennya? Kayaknya di Miles yang masih di Jalan Antasari yang lama. Kita di lobby ya, kayak di foyer-nya gitu kan. Ya. Lo duduk, gue juga duduk. Ya, karena waktu itu yang geng cewek-cewek nih masih berenam. masih berenam. Masih Menentukan siapa jadi siapa gitu ya. Iya. Dan kayaknya casting untuk peran Rangga agak belakangan dan agak beda. 21 tahun yang lalu gokil Pasti sih. masih SMP, Yes. saya masih SMA. Niko pakai seragam, lu pakai seragam SMA kan waktu itu? seragam. Dan akhirnya seragam SMA asli, sementara gue masih belum tahu gimana rasanya jadi anak SMA. 20 tahun yang lalu waktu masih SMP itu apa yang ada di benak lo? Apakah emang lo pengen jadi main film atau gimana? Gue pengen jadi atlet basket. Yes. Terus ternyata dapet peran yang gue nggak sangka-sangka gitu, tiba-tiba main basket lagi, karena kan gue udah nggak boleh main basket waktu itu. Kenapa? Cedera lutut gue, jatuh waktu SD. Terus jadi harus stop main basket, nggak ngapa-ngapain di basket. Akhirnya gue kayak panjat tebing lah, inilah, tapi segala macamnya gue kerjain, Bu. Tetap aja. Jadi lututnya tidak membaik. Dapat ADC jadi anak basket deh. Kalau lo Nick, 20 tahun yang lalu, what's your biggest dream? Nggak punya kayaknya. Serius nggak Masih punya. nothing tulus banget ya? Waktu itu kan juga zaman film Indonesia tuh masih nggak cuman yang besar bisa dibilang Petualangan Sherina. Iya, Ya udah ada Kuldesak, udah ada Tragedi, ya udah ada Jelangkung juga. ada Jelangkung gitu. Tapi kan belum kebayang gitu jadi profesi pemain film tuh kayak gimana sih nantinya gitu. Tapi gue inget sih waktu Mbak Mira bilang ini buat film bioskop, terus gue kayak, hah? Film bioskop gitu, belum ada tuh feature film atau layar lebar gitu kayak. Ya, dan filmnya Miles yang gue tonton Petualangan Sherina dan nggak kebayang kalau film remaja bisa nge-boom waktu itu sama sekali ya. Kita berharap ya mudah-mudahan ada remaja yang mau nonton kan gitu. Iya, tapi gue inget sih waktu kita tur ke Bandung yang kita stuck di dalam Itu kita cukup shock sih ya. di dalam mall belasan jam tuh agak but we learn a lot from it. Ini kan lu udah main film nih 20 tahun. Banyak film, banyak pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan acting. How do you see your developing as an actress dari masa ke masa? Gue lebih berani untuk ngambil roles aja sih ternyata. Sama lebih berani untuk ngambil resiko ketika gue harus go into that deep emotion. Like you know, di tengah-tengah scene kan kadang-kadang itu mesti gitu ya mau nggak mau. Yeah. I think semakin kesini kesehatan mental gue dan awareness gue terhadap my mental health state lebih agile gitu kali ya. Yep. Jadi gue tahu kapan gue ada di tempat yang safe, kapan gue lagi kayaknya hari ini gue nggak mau deh ke situ. Jadi gimana ya caranya memanipulasi itu gitu. Jadi kayaknya gue lebih berani untuk menganalisa itu satu, lebih berani untuk ngambil keputusan sama ngambil resiko. Tapi kalau hasilnya performance gimana? Menurut lo gimana? Gue nggak tahu sih. Kalau itu kan yang susah kita nilai sendiri ya. Iya. Ini kita kan masih bisa syuting ya. Iya. Situasi masih pandemi. Puji syukur. Gue lihat lu juga masih sibuk gitu main film. Gimana sih rasanya syuting di masa-masa pandemi kayak gini? Yang jelas rasanya tuh deg-degan terus gitu ya. Maksudnya dari 4 project yang gue kerjain selama pandemi ini, yang pertama gue lagi ngerjain film terus tiba-tiba harus berhenti karena kita semua harus PSBB, 4 bulan kemudian baru dilanjutin, terus gue memberanikan diri untuk ke syuting panjang lagi 4 bulan tapi terus 6 bulan berhenti karena COVID gitu. Jadi emang pada dasarnya sebagai aktor kitanya harus selalu siap untuk pivot. Jadi memang tensionnya tuh selalu ada di kuda-kuda gitu. Kalau misalkan sesuatu ada yang terpapar atau ada yang ternyata positif gitu. Jadinya berhenti dulu, karakternya di freeze dulu gitu sebentar. Tapi nggak di embrace gitu karena bisa nggak terlalu bagus lah ya buat my personal life gitu. So itu sih yang paling gue rasain tuh kita harus siap pivot banget. Dan kita sekarang lebih bisa memaknai force major. Yes betul. Ya udah dihadapin aja dan ditunggu. Nick, lo kan baru rilis film nih.
Dan sama Mas Rudy lagi, setelah 20 tahun yang lalu kita kerja sama dia, terus lo sekarang bisa kerja lagi sama dia. How does it feel, man? Proses yang mengharukan sih ya, karena kita ketemu 21 tahun yang lalu, film pertama, gue juga merasa merasa banyak sekali pengalaman yang luar biasa pada saat syuting. Terus kita grow apart gitu ya, Mas Rudy bikin film banyak, gue juga bikin film yang nggak ketemu sama Mas Rudy, dan ini film tentang sesuatu film yang penting banget buat Mas Rudy. This is one of the reason kenapa gue senang banget bisa terlibat di film ini, karena Mas Rudy, kita tahu historinya, dia adalah anak seorang jenderal polisi, dan ini tentang itu juga, dan lo tau kan Mas Rudy kan sangat senang kerja sama aktor kan. Dia tipe sutradara yang ngulik acting tuh penting buat dia, performance scene jadi karena emotional ini itu yang luar biasa, dan itu tetap ada sih. Jadi walaupun we grow apart, tapi rasa itunya tuh benar-benar bisa ya memori-memori zaman dulu tuh bangkit lagi. Gue inget sih waktu pertama kali lo bilang lo mau syuting tuh sama Mas Rudy, gue agak yang ser gitu deh. Merinding. Maksudnya seneng ngelihat Mas Rudy akhirnya sekarang punya sesuatu yang segitu personalnya buat dia gitu ya. Benar. Terus dulu kan, maksudnya DC1 kan yang notabene nemuin lo kan Mas Rudy gitu. Exactly, iya. Mas Rudy yang selalu bilang lo harus lihat orang ini gitu, dia harus lihat matanya apa segalanya. Mas Rudy tuh emang wah dia salah satu sutradara yang paling passionate yang gue pernah kerja sama dengan sih. So, congratulations Mas Rudy by the way, and congratulations Paul. Thank you. What do you think the positive side of acting? For your own self and life? Ya itu sih, kesempatan kita sebagai pemain film itu kan unlike any other role in the world ya. Kita punya kesempatan untuk berubah-ubah role-nya, terus perannya, masanya, zamannya. Kita punya kesempatan banget gitu untuk meriset karakter, dan itu penting banget sih ya buat main film. Kadang-kadang overwhelming, tapi positive side-nya adalah we can learn a lot from people's life. Jadi wawasannya selalu nambah gitu ya? Ya. Do you still see yourself doing this for the next 20 years? I think so. Aktor kan nggak ada pensiunnya sebenarnya ya. Nggak ada expiry date-nya. Mungkin kita nggak akan jadi peran utama lagi, mungkin nggak akan main yang big role, tapi I always see myself as an actor yang, any part, any character, no matter umur berapa, pasti dibutuhin di film. I think. So it can be a profession, sampai tua banget. Sampai kita masih sanggup. Gue selalu kagum gitu kalau ngelihat Sir Ian McKellen. Exactly. Atau sama teman-teman yang sebaya gitu kayak Patrick Stewart gitu kan, they still best friends until now gitu. Jadi kayak kekuatan endurance mereka mentalnya tuh luar biasa banget sih kalau gue. Jadi nggak terpengaruh popularity. It's either you're popular or not popular. Filmnya banyak ditonton atau enggak, it doesn't matter. Actor is still an actor. Apa umur berapa? Especially nowadays ya, karena kita kan medianya udah banyak nih. Kalau dulu kan waktu 10 tahun pertama karir kita kan ya film layar lebar gitu, habis itu ke VCD sama DVD. Kalau sekarang udah perkembangan zamannya udah jauh banget gitu, dan kalau menurut gue juga sama sih, gue juga punya pendapat yang sama, karena selama peradaban manusia masih berkembang, pasti kita masih bisa eksplor seni peran. Yes, agree. Thank you, Elle Indonesia. And thank you.